Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Nabila Syahra dari kelas 9 Aisyah. Berhubung Hari Raya Idul Adha sudah semakin dekat, saya akan kasih tahu ke teman-teman tentang sejarah dan juga asal-usul Idul Adha. Barangkali ada yang belum tahu, apa sih Idul Adha itu? Sebenarnya, Hari Raya Idul Adha kurang lebih sama seperti Hari Raya Idul Fitri. Akan tetapi, setelah sholat Id, kita akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Kalau kita pakai kalender Masehi, berarti itu tahun ini jatuh pada tanggal 20 Juli 2021. Hari Raya Idul Adha jatuh persis 70 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Pada Hari Raya ini pula, kita diharamkan untuk berpuasa. Hari Raya Idul Adha juga merupakan puncak dari ibadah haji yang dilaksanakan oleh umat muslim. Makanya, Hari Raya Idul Adha juga dikenal dengan sebutan Lebaran Haji. Sekarang, kita ngomongin sejarah nih. Kalian tahu nggak sih mengapa ada Hari Raya Idul Adha? Atau asal-usul Hari Raya Idul Adha itu kayak mana ya? Nah, sebenarnya asal-muasal Idul Adha bermula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpinya. Di dalam mimpi itu, Nabi Ibrahim melihat dirinya sendiri menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail. Mimpi itu pun membuat Nabi Ibrahim menjadi cemas. Apakah ia tega sebagai seorang ayah menyembelih anaknya sendiri? Ternyata, ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar daripada kecintaannya kepada Nabi Ismail. Hal ini dibuktikan ketika ia berani untuk menceritakan mimpi tersebut kepada Nabi Ismail. Akan tetapi, respon Nabi Ismail tidak terduga. Ia malah mengiyakan dan secara sukarela menerima perintah Allah tersebut. Dan pada tanggal 10 Zulhijjah, Nabi Ibrahim memantapkan hatinya untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu menyembelih Nabi Ismail. Diikatlah tangan dan kaki Nabi Ismail dan kemudian dibaringkan di lantai. Sesaat sebelum Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, setan muncul dengan godaan sesatnya agar Nabi Ibrahim mengurungkan niatnya tersebut. Tetapi iman dan tekad Nabi Ibrahim sudah bulat. Ia mengambil batu dan melemparkannya kepada setan sambil berteriak, "Bismillahi Allahu Akbar." Nah, peristiwa itu sampai sekarang diabadikan dengan istilah jumrah. Saat Nabi Ibrahim hendak menyembelih Ismail, pedang yang sudah diasah sangat tajam terus-menerus terpental. Akhirnya, Nabi Ismail meminta ayahnya untuk melepas ikatan di tangan dan juga kakinya sebagai bentuk kepasrahan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara tiba-tiba, malaikat Jibril datang dan menghampiri Nabi Ibrahim dan menukar Nabi Ismail dengan hewan ternak, yaitu kurban. Begitulah kisahnya teman-teman. Dalam kisah ini, Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita semua arti dari sebuah keikhlasan. Bisa bayangin gak sih gimana sayangnya, cintanya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail? Nabi Ismail itu adalah anak yang lahir setelah penantian selama 86 tahun. Gimana ya perasaan Nabi Ibrahim ketika disuruh Allah untuk menyembelih anaknya? Sanggup mengorbankan apa yang kita cintai di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Untuk meneladani kisah ini, umat Islam disunahkan untuk berkurban. Ibadah ini sekaligus untuk melatih keikhlasan kita untuk memberikan segala sesuatu yang kita cintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke deh, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.